Saya akan menjelaskan tentang proksimitas dalam psikologi desain ini. Jadi, telah kita ketahui bahwa manusia memiliki kebutuhan biologis, personal, sosial, dan budaya yang diekspresikan dalam lingkungan binaan di mana ia tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan manusia, ruang yang merupakan dimensi tersembunyi dalam perilaku manusia diwujudkan dalam bentuk ruang. Nah, di sini proxemic ini erat hubungannya dengan ruang-ruang fisikal. Nah, awalnya ini munculnya psikologi lingkungan itu di Amerika ya. Jadi salah satu disiplin ilmu psikologi diawali dari penelitian William Ilson di salah satu RSC. Nah, di situ dia menemukan pengaruh pada pasien, dari lingkungan yang ada itu mempengaruhi pasien di situ. Nah, kemudian di Kanada tahun 1950, Humphrey menemukan teori bahwa setting sosiofugal berfungsi untuk meminimalkan interaksi sosial, sedangkan setting sosiopetal untuk memperbesar interaksi sosialnya. Jadi, seperti apa itu? Next. Nah, jadi sosiofugal itu adalah memperkecil interaksi dengan penambahan barrier yang bersifat tidak tembus pandang. Nah, di sini gunanya untuk membatasi sosialisasi. Sedangkan kalau di sosiopetal, dia mengurangi barrier atau pembatas itu. Ataupun jika ada pembatas, dia berupa kaca. Ini masih terlihat, jadi masih ada interaksi saling melihat, gitu, memberi tanda, itu masih ada kalau di sosiopetal. Nah, secara konfigurasi kursi, sosiofugal itu meminimalkan kontak visual, jadi semuanya menghadap ke satu arah ya. Orang berduduk itu hanya berdempet-dempetan tapi tidak saling bertatap muka. Biasanya ini terdapat di transportasi, waiting room, gereja, classroom, dan auditorium. Fungsinya adalah, jadi yang duduk itu fokus pada sesuatu yang ada di depan, jadi meminimalkan interaksi sehingga tidak terjadi gaduh ataupun ramai gitu. Sedangkan kalau sosiopetal, dia memang mengharapkan banyak interaksi pada orang-orang yang duduk di situ. Jadi biasanya terdapat di perpustakaan, coffee shop, di kantor sebagai ruang diskusi. Jadi mereka ditata itu dengan memutar, saling melihat, jadi kita bisa saling berkomunikasi, memudahkan untuk berkomunikasi. Nah, proksimitas sendiri merupakan ruang suatu dimensi tersembunyi dalam perilaku manusia yang diwujudkan dalam bentuk ruang-ruang fisikal. Melalui ruang fisikal, orang berhubungan satu sama lainnya. Dengan berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 konsep dasar yang perlu diketahui dalam membentuk sebuah ruangan fisikal, yaitu antropometri, privacy, dan proxemic ya. Bisa dibaca antropometri itu adalah berhubungan dengan ukuran tubuh manusia, privasi itu adalah kontrol kita terhadap hubungan dengan orang lain, dan proxemic itu adalah jaraknya. Nah, apa sih antropometri? Antropometri berasal dari anthropos dan meton dari bahasa Yunani. Nah, dan ini akrab disebut sebagai faktor-faktor manusia dalam sebuah desain atau human factor. Kalau di desain istilahnya ergonomi. Nah, ergonomi itu digunakan untuk menentukan spesifikasi, ukuran, bahan, pokoknya yang berhubungan dengan kenyamanan, bagaimana suatu produk dapat mendukung kinerja seseorang, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kenyamanan, biar dia bisa tahan lama duduk, biar dia tidak cepat stres. Nah, jadi hubungannya ergonomi itu seperti itu. Juga seperti
untuk keamanan ya, hubungannya juga keamanan, karena misalkan kalau mengendarai motor tapi nggak nyaman, pasti kita juga nggak akan fokus. Jadi ergonomi hubungannya seperti itu. Dan antropometri itu macam-macam ya, diukur berdasarkan tinggi manusia yang ada di bumi. Ini bisa dibilang ini orang Asia, sedangkan ini orang Europe ya. Ini punya beda-beda ukuran, belum lagi nanti ukurannya anak-anak, dewasa, jadi beda-beda. Dan ini sudah ada standarnya, sudah ada bukunya, silahkan cari buku Human Dimension, ada buku yang lainnya yang isinya standar ukuran manusia. Jadi untuk menentukan tinggi furniture, luas sirkulasi, buku itu sangat dibutuhkan sekali. Itu fungsinya apa? Nah, itu untuk menentukan bagaimana seseorang itu nyaman saat bekerja dengan posisi yang nyaman sehingga tidak pusing. Nah, ini jadi tidak membungkuk. Bagaimana, apakah seperti ini, apakah seperti ini yang nyaman ya. Kalau yang merah-merah ini berarti yang tegang saat dia bekerja, sedangkan yang hijau dia yang relax. Nah, ini untuk antropometri, misalkan manfaatnya adalah menentukan karakter produk yang akan digunakan serta mengidentifikasi isu yang mungkin mempengaruhi kegunaannya dan memungkinkan mendesain produk yang lebih spesifik. Jadi misalkan untuk mobil, ya mobil ini cocoknya kalau dibuat orang Asia bisa nggak, orang Amerika bisa nggak, makanya dia punya opsi si kursi ini bisa ditarik maju mundur untuk mengatur panjangnya. Toh kalau misalkan untuk mengidentifikasi data pelanggan, nah ini contohnya untuk katakanlah yang paling gampang itu sepatu. Pasti ukuran orang Asia dan Amerika pasti akan beda. Nah, sama halnya dengan kursi pun juga begitu. Ukuran orang Asia dan orang Amerika pasti akan beda karena posturnya juga berbeda. Nah, di kursi kerja itu makanya ada yang bisa dinaik turunkan itu untuk mengatur ketinggian. Kalau yang kursi di Asia yang custom buatan lokal mau dipasarkan di Eropa pasti akan ukurannya nggak standar sana karena pasti akan kekecilan. Prinsip-prinsip ergonomi itu ada 3 ya. Jadi ada distribusi normal, di mana di sini untuk rata-rata, jadi yang paling umum yang sering dipakai. Sedangkan perkiraan jarak itu adalah jarak antara minimal ke rata-rata dan maksimal ke rata-rata untuk mengetahui sebagaimana pola perubahannya. Sedangkan untuk maksimum dan minimum ini dipilih dalam kondisi-kondisi tertentu ya, yang memang memerlukan tidak normal. Jadi ada grade tertinggi dan terendah. Contohnya misalkan ukuran minimum untuk tinggi handle pintu, tinggi kursi. Nah, ini menggunakan ukuran minimum karena kalau ukuran maksimum pasti yang besar, yang kecil nggak bisa menyentuh atau menggapai handle pintu ukurannya orang besar atau mungkin kurang nyaman karena hubungannya dengan keamanan juga ya handle pintu. Tinggi kursi juga, kalau tinggi kursinya ikut yang maksimum nanti yang minimum akan kesusahan, tapi kalau yang ambil jarak minimum berarti yang maksimum akan tetap bisa menggunakan. Sedangkan sirkulasi ini kenapa ambil jarak minimum, karena kayak di toko dan minimarket dia pasti punya banyak barang yang akan di display sehingga dia pakai jarak nyaman minimum. Karena kalau luas kan ya seluas-luasnya, tapi dia akan butuh tempat luas, di mana tempat luas itu pasti juga akan mahal bayar sewanya kalau hubungannya dengan toko ya. Nah, kalau maksimum contohnya apa? Tinggi pintu. Kita tinggi pintu ngambil yang tingginya orang paling tinggi. Karena kalau kita ambil orang yang rendah, orang tinggi pasti nggak bisa masuk. Tapi kalau orang yang tinggi, yang rendah pasti bisa masuk. Panjang tempat tidur juga seperti itu, jarak kursi dengan kendaraan juga seperti itu sama. Kalau jaraknya kecil, yang tinggi pasti akan kesulitan atau tidak nyaman, tapi yang kecil bisa. Tapi kalau kita ambil jarak maksimum, nanti yang besar bisa pakai, yang kecil bisa pakai. Tapi di sini hubungannya kalau dengan ke transportasi
jarak maksimum yang diambil itu adalah yang standar bawah. Jadi nanti di buku Human Dimension silahkan cari, ada maksimum dan minimum. Ada maksimum itu maksimum atas bawah, yang minimum itu ada minimum atas dan minimum bawah. Jadi minimum toleransi kenyamanan tinggi dan toleransi kenyamanan rendah itu ada. Silahkan di. Nah, ini contohnya di sirkulasi pada toko swalayan. Dipengaruhi oleh jenis toko yang mana toko kelontongnya, itu kelontong, minimarket. Nah, minimarket yang sering kita jumpai dan supermarket atau mungkin yang buat kolaan itu. Nah, kenapa beda sirkulasinya? Karena ya aktivitasnya juga berbeda. Mungkin di sini orang membawa troli, sedangkan di minimarket biasanya kita beli memang yang perlukan aja sedikit, nggak mungkin biaya bulanan ataupun kulaan ya. Di sini kalau sini masih memungkinkan, sedangkan di sini ya dia nggak ada keranjang, nggak ada troli, adanya keranjang. Dan orang-orang di sini yang penting belanja murah, saya dapat barangnya pulang. Sedangkan yang di sini mungkin dia sambil menikmati dan fokus kepada produknya, jadi dia bisa punya ruang privasinya, nggak senggol-senggolan. Tapi ketika di sini, nah ada yang ngambil barang, misalkan ada yang ngambil barang di bawah, ada yang mau lewat, pasti akan nyenggol. Kalau cowok sama cewek kan juga nggak nyaman juga ya. Nah kalau di sini ya sesuai dengan keperluannya, karena memang ambil seperlunya, dia nggak perlu troli ya, mungkin ada keranjang pun juga kecil, jadi ya jaraknya juga nggak terlalu lebar. Nah itu salah satu contoh penentuan sirkulasi di toko.